bersama Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rumah Belajar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Selamat datang di video pembelajaran interaktif materi kimia kelas 10. Saya Nepi Nurjaman, guru di SMA Mekar Arum Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pada pertemuan kali ini, sahabat Rumah Belajar akan mempelajari tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah: 1. Mendeskripsikan penyebab dan gejala adanya hantaran listrik pada larutan elektrolit. 2. Menjelaskan sifat-sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. 3. Menjelaskan perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Oke sahabat Rumah Belajar, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Alasannya karena ketika larutan elektrolit dialiri oleh arus listrik, itu akan menyebabkan ion-ion yang ada dalam larutan tersebut menuju atau bergerak ke elektroda yang berlawanan. Melalui cara ini menyebabkan ion-ion itu akan bertindak sebagai penghantar listrik dan menghasilkan hantaran listrik. Kedua, sifat-sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu terbagi menjadi: 1. Larutan elektrolit. Yang dimaksud dengan larutan elektrolit adalah ketika larutan tersebut dimasukkan atau dicelupkan ke dalam air, itu akan menghasilkan hantaran listrik. 2. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang ketika dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air tidak akan menghantarkan arus listrik. Elektrolit kuat sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah ketika dimasukkan atau direaksikan ke dalam air, itu akan terionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah itu tidak terionisasi sempurna. Materi yang ketiga atau yang terakhir, membedakan atau perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Elektrolit kuat itu kita bisa pelajari melalui percobaan. Di dalam percobaan tersebut ada ciri-cirinya. Kalau elektrolit kuat itu menghasilkan ion yang sangat besar sehingga membuat nyala lampu terang. Sedangkan larutan elektrolit lemah menghasilkan ion yang sangat sedikit, nyala lampunya redup. Kalau non-elektrolit sama sekali tidak menghasilkan ion dan nyala lampunya tidak menyala. Kedua, gelembung yang dihasilkan pada larutan elektrolit kuat itu sangat banyak, sedangkan untuk elektrolit lemah sedikit. Dan terakhir, non-elektrolit itu tidak menghasilkan gelembung sama sekali. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat pada percobaan laboratorium maya di Rumah Belajar Kemendikbud sebagai berikut. Oke sahabat Rumah Belajar, ini adalah contoh dari larutan non-elektrolit. Di sini jenis larutan elektrolitnya adalah larutan urea. Kita lihat apa yang terjadi ketika larutan urea dialiri oleh arus listrik. Kita nyalakan sakarnya. Ternyata lampunya tidak menyala, dan ketika diuji coba itu tidak ada gelembung gas. Ini adalah salah satu contoh dari larutan non-elektrolit. Contoh kali ini saya ambil dari Laboratorium Maya Rumah Belajar Kemendikbud. Contoh selanjutnya adalah larutan elektrolit. Di sini kita akan mengambil contoh larutan elektrolit kuat. Nama larutannya adalah natrium hidroksida dengan rumus NaOH. Saklarnya udah dinyalakan, ternyata nyala lampunya terang. Dan ketika dilihat dari layar percobaan, terdapat gelembung yang sangat banyak, lampu yang sangat terang. Ini adalah salah satu contoh larutan elektrolit kuat. Contoh yang terakhir adalah larutan elektrolit lemah. Jenis larutannya atau larutan yang dipilih adalah amonium hidroksida dengan rumus NH4OH.
ketika dinyalakan saklar ternyata nyala lampunya redup. Dan ketika dilihat dari rangkaian uji coba, itu terdapat gelembung yang sangat sedikit dan lampu yang nyalanya redup. Itulah contoh-contoh dari larutan non-elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini sahabat rumah belajar. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.